lagi dengan podcast kita berdua yang dikenal dengan asik, berisik, dan penuh wawasan. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Patrilia Erpanda dan di sini ada teman saya juga, Fitra Kapiani. Nah, di sini kami akan membahas tentang politik hukum. Nggak sih kalian ngerasa kok aturan hukum di negara kita itu sering banget ya berubah? Kemarin boleh, sekarang nggak boleh. Atau sebaliknya. Nah, hari ini kita bakal bahas bareng nih dengan Kak Fitri sebagai pakar hukum kita. Kak, mau tanya nih, kenapa ya hukum kita itu sering banget berubah, nggak pasti gitu? Apa karena selera dari penguasa kita ya, Kak? Wah, kamu langsung to the point ya. Jadi intinya partai hukum itu namanya politik hukum. Jadi politik hukum itu istilah kerennya legal policy. Ya, terus tuh hukum itu nggak langsung turun dari langit secara instan. Hukum itu produk dari masakan dapur politik. Bentar. Berarti hukum itu disetir sama politik ya, Kak? Bukannya harusnya politik itu harusnya independen dan sakral ya, Kak? Hukumnya harus tegak dan adil, itu betul. Tapi proses pembuatannya itu politik. Gini analoginya, negara itu kayak kapal besar, lalu politik hukum itu seperti kompas atau alur mau kemana kapal itu tersebut. Nah, misal nih pemerintah lagi ngebet banget untuk ekonomi digital, maka politik hukum bakal ngeluarin, politik hukum tuh bakal ngelahiri undang-undang yang ramah startup dan investasi digital. Nah, tapi kalau fokusnya lagi darurat lingkungan, arah hukumnya bakal geser ke aturan yang memperketat ATMAL atau administrasi mengenal dampak lingkungan dan sanksi buat polusi. Paham. Jadi hukum itu sebenarnya cuma buat jadi capaian tujuan dari negara saat itu ya, Kak? Bukan cuma sekedar teks kaku doang. Tepat banget, tapi ada tapinya nih. Masalahnya di Indonesia tuh kadang arah kompas tuh berganti, atau ganti rezim atau ganti pejabat. Akhirnya masyarakat itu kayak kena prank. Jadi kepastian hukumnya itu abu-abu. Nah, kalau ngomongin situasi sekarang, contoh nyatanya apa ya, Kak Fitri? Biar netizen langsung tahu nih, kompas politik itu hukumnya lagi ngarah kemana. Salah satu contoh nyata politik hukum yang terjadi akhir ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 7 Ayat 2 huruf E, Undang-Undang Pilkada awalnya menyebut calon kepala daerah minimal 30 tahun. Sejak penetapan calon melalui keputusan nomor 70 PUU perkara 21 tahun 2023, sejak Mahkamah Konstitusi mengubah tafsirnya. Perubahan tafsir ini menimbulkan pro kontra. Ada yang bilang Mahkamah Konstitusi itu menciptakan hukum baru, ada yang bilang Mahkamah Konstitusi itu menutup celah hukum yang tidak adil. Nah, itu dia yang sering didebatin netizen di kolom komentar. Kesannya hukum itu kayak cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau cuma dimanfaatkan untuk sekelompok tertentu saja. Gimana tuh ya, Kak? Nah, itu tantangan terbesar kita. Politik hukum itu yang sehat tidak harus dengar suara publik atau partisipasi bermakna, bukan cuma bisikan elit. Kalau undang-undang dibuat buru-buru tanpa dengari masyarakat, ya jangan kaget kalau pas disahkan langsung demo atau digugat ke Mahkamah Konstitusi. Gokil ya. Jadi intinya kita sebagai anak muda atau masyarakat umum nggak boleh buta politik ya guys, karena
keputusan politik hari ini dapat mengubah hukum kita buat esok hari. Betul banget, kawal terus ya kebijakan yang sama dengan pasalnya. Gokil sih. Mantap. Gimana nih menurut kalian pada saat ini aturan hukum mana yang perlu direvisi pada saat ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, Subscribe, dan komen. komen, bye-bye. Bye-bye. Cukup sekian dari Sampai- kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.